bahwa SM Rawasingkil ada sebagai kapitalnya orang hutan gitu, sudah terhitung dalam 1 kilometer itu ada 5 individu. Jadi begitu kerapatan diversitinya orang hutan di dalam SM Rawasingkil ini sebenarnya menjadi sesuatu yang yuk kita jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan NFS, Ngobrol Fakta Seru. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak Rubama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilnya Kak Ru ya? Boleh Kak Ru, boleh Kak Rubama. Oke. Terserah Kak. udah sih, gitu ya. Kak Ru aja ya. Iya. Kak Ru, ini kita merasa terhormat nih, jauh-jauh dari Aceh datang ke studio kita. Dan kita todong langsung nih podcastan di NFS ya. Gimana kabar hari ini? Baik. Dan terima kasih juga sudah ditodong gitu ya untuk bersama-sama di sini ya. Iya. Gitu ya. Ini mahal nih ya. Ini podcast paling mahal nih. Walaupun yang keempat ya, tapi kita dapuk nih podcast yang paling mahal. Dalam rangka apa Kak Ru ke Jakarta? Ya, udah pertama terima kasih kepada SCJ ya yang telah bahasa tadi todong kali ya sudah mengundang kita ya di sini dalam rangka sebenarnya kita dari TKPRS gitu ya, Tim Koalisi Penyelamatan Rawasingkil. Nah sebenarnya kita kayak yuk nge-roadshow bareng, kita jalan dari Aceh ke Jakarta untuk paling tidak kami silaturahmi dulu dengan beberapa CSO di nasional, terus ketemu dengan teman-teman media, ada juga ke pemerintahannya gitu. Nah ini ngapain sih kami gitu? Kita ingin cerita bahwa di Aceh sana tuh di Pulau Sumatera ujung barat gitu ya, yang sebenarnya kita punya stres nih, punya kegelisahan, punya mimpi yang teman-teman nasional, ayo support kita untuk proses ini gitu. Kak Ru sendiri dari HK ya? Iya, saya keseharian saya ada di HK, di Yayasan HK. Apa itu HK? Nah, HK ini sebuah NGO lokal di Aceh. Kita dengan kepanjangannya itu Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh. Nah, kita coba fokus di kawasan ekosistem Lauser. Karena KL ini kan ada di Aceh ya. Ada di Sumatera di 2 provinsi, ada di Aceh dan di Sumatera Utara. Yang paling besarnya di Aceh. Iya, sejauh ini 2,4 juta hektar itu ada di Aceh dan selebihnya ada di Sumatera Utara. Oke. Berapa tim yang datang orangnya? Nah kita ada 14 orang, 14 tapi ini orang. bukan untuk demo ya. Biasanya kalau ada rame-rame ntar demo gitu, enggak. Tapi kita mewakili dari beberapa lembaga di Aceh. Ada Yayasan HK, ada P2LH. P2LH ini perkumpulan para pembela lingkungan. Kemudian ada juga Forum LSM Aceh. Kemudian juga ada LBH Banda Aceh dan ada Walhi Aceh. Gitu. Ya. Jadi udah ke media, udah ke CSO yang ada di Jakarta ya? Iya, kita coba kemarin dari tanggal 20 kita berangkat dari Aceh ya, 1 tim, kemudian di hari Seninnya baru agak sedikit bergerilyawan gitu keliling. Ada yang ke CSO di nasional, misalnya kemarin kita sudah ke teman-teman AISEL, kemudian ke FWI di Bogor ya, Forest Watch Indonesia, kemudian juga ada teman-teman LBH Indonesia, LBHI Indonesia. Ya. Kemudian kita juga sebenarnya juga perlu sangat nih ya, butuh dukungan support dari teman-teman media. Maka kita juga ke SIJ, kita ke teman-teman Tempo, Kompas dan lainnya gitu. Ini hari keberapa nih di Jakarta? Yang tadi dikirim map sih sebenarnya. Kok nggak pulang-pulang sih gitu ya? Ini hari ke-6 kita di Jakarta. Oh masih. Mudah-mudahan tidak berganti KTP gitu. Masih seminggu lah. Oke, ini menarik teman-teman NFS. Dari Aceh kita banyak cerita sebenarnya yang bisa diungkap di forum kecil ini. Tapi kita ingin teman-teman tahu apa sebenarnya yang terjadi dan kenapa koalisi ini datang ke Jakarta. Kira-kira apa yang menjadi isu besarnya Kak Ru? Ini kan koalisinya adalah koalisi tentang penyelamatan Rawasingkil. Rawasingkil ini suatu suaka marga satwa yang kemudian tentu Aceh punya juga banyak sejarah ya. Mulai dari kita hampir 30 tahun konflik,
kemudian di antara itu kita juga musibah tsunami, kemudian ada masa damai yang sampai hari ini juga nggak kelar-kelar sebenarnya persoalan yang ada di Aceh. Ditambah lagi kemudian ada ruang hidup, ada sumber-sumber kehidupan yang kian terkoyak-koyak ini ya dengan berbagai investasi yang mengatasnamakan pembangunan, mengatasnamakan ekonomi rakyat gitu ya. Salah satunya ada di Blok Suaka Marga Satwa Rawasingkil. Nah, kita tahu nih teman-teman dimanapun ya, ketika bicara Suaka Marga Satwa, tentu ini bukan hal yang suka-suka kita nih boleh masuk sebenarnya. Nama aja Suaka ya. Iya, Suaka gitu ya. Ini sesuatu yang dalam tanda kutip gitu haram untuk kemudian kayak jangankan buka 100 hektar gitu ya, 1-2 hektar aja nggak boleh gitu ya. Salah-salah nebang pohon bisa kena hukum ya. Sebenarnya nggak hanya nebang, nanam saja gitu. Nanam ini kan sesuatu yang sangat baik ya. Baik, malah mungkin dalam ajaran kita menanamlah sebelum kiamat gitu ya. Mungkin ada hadis yang mengatakan seperti itu. Tapi di dalam Suaka Marga Satwa karena ini adalah zona inti di dalam suatu kawasan lindung, ya udah kayak gitu. Kita apapun harus izin. Mungkin dikenal dengan simaksi ya, surat izin masuk kawasan gitu ya. Tapi yang terjadi ternyata di SM Rawasingkil yang berada di 3 kabupaten. Kabupaten apa aja? Ada di Aceh Selatan, ada di Aceh Singkil dan Subu Salam gitu ya. Walaupun namanya adalah Singkil gitu, SM Suaka Marga Satwa Rawasingkil, tapi memang luasan terbesarnya ada di Aceh Selatan. Nah, tapi kemudian kita agak sedih sebenarnya. Ini bad news ya, yang kemudian kita ingin mengabarkan bahwa ternyata hari ini ada ketidakadilan di sana. Ketidakadilannya apa? Karena ketika bicara sebuah ekosistem tentu segala biosfera yang ada di sekitarnya itu wajib menikmati kan, dengan segala aturan yang ada. Misal hari ini kita melihat SM Rawasingkil adalah kapitalnya orangutan gitu ya. Masih banyak ya orangutan sana ya? Iya, saya kebetulan sebelum berangkat kemari, sebulan sebelum itu kita lihat ada beberapa dokumentasi yang kita dokumentasikan, ada orangutan masih di sana, dan memang dalam sebuah riset, dan ini terus diriset oleh teman-teman yang konsen di isu spesies itu, bahwa SM Rawasingkil ada sebagai kapitalnya orangutan gitu, sudah terhitung dalam 1 kilometer itu ada 5 individu. Jadi begitu kerapatan diversitinya orang hutan di dalam SM Rawasingkil ini sebenarnya menjadi sesuatu yang yuk kita jaga. Karena ketika SM Rawasingkil ditetapkan di tahun 98 ya karena ini rumahnya orang hutan gitu. Yang semakin hari semakin critical endanger statusnya. Dan keragaman hayatinya juga lumayan banyak ya. Iya. Ada hampir 120 jenis burung gitu benar. Dan juga kalau saya nggak salah itu 55% hutan di Aceh itu ya di situ salah satu yang paling besar ya. Benar. Dan sebenarnya kita juga bersyukur ya tinggal di Aceh, tapi lagi-lagi ini tidak hanya milik Aceh. Aset ini bukan milik Aceh saja, tapi adalah milik Indonesia, milik dunia bahkan. Bahwa ketika kemudian kita coba advokasi, coba kita melakukan sesuatu hal yang konkret untuk penyelamatan SM Rawasingkil ini tidak hanya untuk satu kelompok, tapi bicara orangutan, bicara burung, bicara masyarakat yang terus menggantungkan hidup, gitu ya, sebagai ruang hidup dan penghidupan mereka. Jadi apa sebenarnya yang terjadi di Suaka Marga Rawasingkil ini? Ya, dalam HK punya JS tim ya yang setiap hari, setiap bulan kita memantau bahwa apa yang kita lakukan juga menjadi bagian kontribusi kita sebagai warga negara nih. Udah capek-capek juga bayar pajak kan sebenarnya, tapi kita juga melakukan kontribusi untuk negara bahwa kita hampir setiap bulan memantau seluruh kawasan hutan di Aceh dan khususnya kawasan ekosistem Loser, terkhususnya lagi gitu kepada SM Rawasingkil dari 2013 kita sudah pantau, tapi kemudian kita menemukan sesuatu yang tidak lazim di dalam SM ini, karena kenapa ini sesuatu yang wilayah yang sebenarnya nggak boleh diapa-apain dalam tanda kutip ilegal gitu ya. Misal di 2019 teman-teman di JS itu sudah melakukan pemantauan ada bukaan yang semakin hari semakin kayak sel kanker gitu ya. Menjalar gitu ya, dari awalnya hanya 1-2 hektar, 100 hektar, dan sekarang gitu ya, pantauan kita di Juni 2024 kemarin itu hampir mencapai 2000 hektar yang sudah dibuka. Sejak tahun?
pantauan kita itu kita mulai mensondingkan ini ke para publik kepada pengambil kebijakan stakeholder itu 2019 gitu ya. Dan dari 2019, 2020, 2021 kita coba, ini kan karena kita mengingat kita ini warga negara loh gitu yang punya kontribusi, yang punya tanggung jawab untuk kemudian ini loh hasil temuan kita gitu. Jadi tidak dalam kunci mengkritisi, bukan. No, we don't talk about that. Jadi memang ini adalah sesuatu yang kita lakukan sebagai bagian kita punya informasi ini nih, punya data ini, yuk kita share gitu ya. Dan kemudian hampir dari 2021 kita coba kirimkan data, kita bersurat ke pemangku kawasan misalnya, dalam hal ini ada BKSDA, ada KSDAE, yang kita berharap di 2003 itu tidak ada bukaan. Tapi ternyata justru melonjak tinggi kan di 2023, hampir 700 lebih dalam setahun itu kan ada bukaan. Mudah sekali itu melihatnya dengan citra satelit ya. Iya, artinya hari ini siapapun ya, tidak hanya tim JIS misalnya ya yang punya skill, tapi kita ini yang kadang-kadang tidak paham spasial dengan baik dan benar gitu. Dari gadgetnya kita bisa, toh hari ini ada banyak aplikasi yang bisa dilihat. Oh ini udah tumbang di satu pohon, ada alertnya ya, ada warna pinknya di Forest Watch dan lain sebagainya gitu. Jadi dari pantauan yang sudah dilakukan, kemudian apa temuan-temuan spesifik yang mungkin menjadi catatan penting bagi teman-teman koalisi? Dan ini kalau dilihat catatan penting, satu pohon tumbang saja di dalam suatu kawasan yang sangat inti ini ya. Suaka Marga Satwa ya? Iya, apalagi di Suaka Marga Satwa sebenarnya sesuatu yang sangat tidak bisa dibiarkan gitu ya, tidak boleh ada pengabaian. Tapi apalagi kemudian temuan kita adalah luasannya begitu luas, yang ada beberapa indikasi juga kayaknya menggunakan alat berat gitu ya. Nah karena ketika bicara alat berat, luasan yang sudah dibuka, bukannya menafikan teman-teman di masyarakat di tingkat tapak, tapi sejauh mana kemudian kita mampu nyewa alat berat. Kalau alat berat mungkin 1 jam aja hitungannya udah berapa juta gitu ya. Nah kita berharap bukaan-bukaan ini tidak lagi terjadi di dalam Suaka Marga Satwa Rawa Singkil, karena ketika ini terjadi kita paham, semua orang paham ketika rawa rusak. Nah inilah benteng terakhir sebenarnya ketika disaster atau bencana. Karena apalagi posisi SM Rawa Singkil ini sangat dekat dengan laut gitu ya. Aceh punya pengalaman tsunami di tahun 2004. Mungkin tidak hanya bicara tsunami, tapi bencana-bencana lain yang Indonesia ring merah kan dengan situasi bencana itu. Buffer zone-nya wilayah Suaka Marga Satwa ini apa? Apakah perkampungan atau langsung dengan konsensi milik swasta gitu? Ya, ini unik juga jadinya ya. Biasanya suatu kawasan yang sangat kawasan lindung, inti, lindung gitu, itu ada buffer zone lain, paling tidak ada HP dulu gitu ya, atau HPT gitu ya. Tapi ini langsung APL. Nah ini yang membuat kemudian kita ada banyak warna ketika coba menganalisis ya. Misalnya hari ini di sekeliling hampir 82.000 hektar Suaka Marga Satwa Rawa Singkil ini dikelilingi oleh satu HGU yang tanamannya kebanyakan adalah sawit. Ini bukan nolak sawit ya, tapi itu yang ada di lapangan. Kemudian perkampungan, karena memang setelah SM, setelah Suaka Marga Satwa Rawa Singkil itu langsung APL, status kawasannya APL. Jadi kalau bicara APL mungkin ya semua orang punya. Artinya HPL-nya di luar SM itu adalah tanaman sawit. Ada tanaman sawit, ada perkampungan warga. Ada perkampungan. Tapi sebagian besar itu sawit. Sawit. Dan bukaan yang ada di dalam lahan SM itu di Tenggarai mau bikin apa? Kalau beberapa capture foto dan hasil drone dan juga kita bisa lihat ya kalau sekarang kan ada jalan yang menghubungkan antara Aceh Selatan dan Aceh Singkil. Kita bisa lewati jalan itu, kita bisa lihat ada itu jalan provinsi. Provinsi. Itu bisa kita lihat ada tanaman sawit di sana. Di dalam SM yang sudah dibuka tadi. Udah ada tanaman sawit? Sudah ada tanaman sawit. Nah ini yang kemudian kita kembali lagi ke aturan yang, apalagi ini ada aturan yang baru ditetapin kan. Nggak mungkin sawit tumbuh sendiri ya? I cannot imagine that. Gimana Nan? Sawit bisa tumbuh sendiri Nan? Nggak bisa. Siapa yang punya kira-kira?
Nah, ini dia yang kalau ditanya siapa yang punya si Fulan di satu sisi, inilah yang ingin kita coba masyarakat sipil di Aceh, CSO dalam hal ini mendorong ya segera untuk melihat siapa sih ini gitu. Karena kalau di tingkat tapak narasi yang dibangun ini milik masyarakat. Nah, pertanyaan dari kita juga, masyarakat yang buka, apakah seluas itu kebutuhan kebun hari ini untuk masyarakat gitu. Nah, satu hal lagi juga kita berharap sebenarnya kalau bicara penegakan hukum, berharap jangan yang sudah terjadi. Selama ini kan sering terjadi adalah tumpul yang bermodal tajam ke yang masyarakat kecil gitu. Tapi kita tahu bersama bahwa ketika kita bicara dengan luasan hampir 100 hektar di luar zona inti, di luar hutan lindung kan wajib konsesi ya, wajib HGU, izin HGU dan lain sebagainya gitu. Kan ada beredar juga informasi ya, di dalam itu ditemukan beko ya. Teman-teman, beko itu ekskavator ya. Jadi mesin yang mungkin kalau hanya keperluan masyarakat kecil ya, mungkin tidak perlu pakai beko itu ya. Iya. Itu memang ada temuan gitu di lapangan. Kita beberapa kali melihat itu ada di dalam lokasi, dan dalam surat-surat yang kita coba kirim kepada pemangku kawasan, kita menemukan sekian nih, ABCD nih gitu ya, itu ada di dalam sana. Jadi ada datanya semua. Malah di 2000 pengalaman teman-teman CSO lain di 2016 itu sudah pernah ada proses di tingkat kepolisian di Aceh yang teman-teman juga sudah mempertanyakan ini biku siapa, kenapa ada di dalam. Apa? Bentuk laporan masyarakat atau apa ke kepolisian? Awalnya ada laporan, kemudian mereka menggelar mungkin diskusi dengan media, dengan banyak pihak waktu itu. Jadi persoalan marga satwa ya dalam konteks lebih luas terkait dengan penegakan hukum, kemudian ini juga akan berdampak secara langsung atau tidak langsung dengan kerusakan lingkungan ya. Apa yang sebenarnya ingin dijaga oleh teman-teman koalisi ini? Pertama gini, ada banyak hal yang menyimpan ya di dalam Suaka Marga Satwa Rawasingkil itu sendiri. Ketika bicara sebuah buffer zone-nya untuk bencana gitu ya, dia kan bisa menyerap ya. Apalagi kemudian gambut di dalam Suaka Marga Satwa Rawasingkilnya kedalamannya hampir 30 meter. Jadi dalam bahkan saya pernah coba berenang sebenarnya dalam tuh nggak bisa berdiri, justru kayak gitu kan. Kalau nggak bisa berenang ya jangan coba-coba deh, karena memang ada kawasan yang masih berair gitu ya, ada yang sudah kayak tadi karena sudah ada kanal yang dibuka, jadi serapan di gambut itu kan kayak busa ya. Kalau ada dibuka ya udah dia keserap sehingga kering. Nah ini lagi-lagi climate change sebenarnya kan kalau kita lihat. Iklim sudah tidak menentu, tiba-tiba udah kering. Nah hari ini Aceh, misalnya di tempat saya sendiri nih, di mana saya tinggal, kita sedang krisis air justru gitu. Tapi ketika ini terganggu lagi ya udah gitu. Mungkin akan lebih seram krisis air ketimbang banjir mungkin gitu ya, kalau dalam pandangan. Misalnya kayak saya perempuan, ketika kita pada situasi menstruasi, kebutuhan air ini bukan membedakan laki-laki dan perempuan, tapi itulah kodrat yang kita masing-masing ya. Ketika kami menstruasi, air itu lebih dari 3-4 kali lipat dari sebelumnya, dari ketika kami tidak menstruasi. Jadi hal-hal ini yang kemudian kita sangat mendorong, yuk ini jangan dirusak, karena ketika rusak ya kita sendiri yang kemudian akan mengalami. Ini tidak cerita dulu orang luar dan lain sebagainya. Jadi perempuan, anak itu jadi korban pertama kalau air nggak ada. Benar, ya. Apalagi kemudian pengalaman banyak sekali sudah kan. Misalnya tidak usah jauh-jauh, kami juga merasakan tsunami di tahun 2024. Bagaimana susahnya air gitu ya, ketika berada dalam situasi bencana misalnya. Dan di hal lain gitu ya, ada spesies yang hari ini menjadi sesuatu yang dunia sedang mendorong terus perlindungan. Kok kita di lokal, kok kita justru kayak ya udah nggak biasa saja gitu kan. Padahal ini nilai penting yang kemudian
kalau kami sering nyebut orang hutan ini adalah petaninya gitu ya, petaninya hutan, karena ketika dia jalan dari satu pohon ke pohon yang lain, dari dahan satu ke dahan yang lain, dia akan nitipin biji yang dia makan gitu ya. Artinya dia adalah fauna dari kelompok primat, tapi tidak kemudian dia tidak punya hak dan dia marah memberi makan loh ke kita, memberi kehidupan yang berbeda. Misalnya dengan tegakan pohon yang dia sebarin tadi, ya air akan ada lumbung-lumbung air di sela akar-akar itu. Dan berkontribusi juga untuk udara bersih segala macam. Iya. Betul. Kira-kira dari pantauan yang sudah dilakukan teman-teman koalisi ya, dan termasuk HK tentu di dalamnya, apa yang ingin dicapai di dalam, kan tadi di awal kan sempat tuh udah nyuratin banyak pihak tuh. Kemana aja surat dikirim? Tidak diberubah. Iya, kemana surat kayak dikirim? cinta ditolak. Iya. Rajin banget kirim suratnya. Kita bersurat ke pihak-pihak yang punya otoritas terhadap kawasan ya. Misalnya kita ngirim surat ke BKSDA di Aceh, karena memang secara kawasan mereka lah pemangku kawasan gitu ya. Dan hampir belasan surat sih sudah dikirim. Tapi nggak tahu kenapa surat cinta kami tidak. Ini kan bagian dari surat cinta kan sebenarnya. Ini bentuk kecintaan kita loh kepada negara gitu. Pejabat BKSDA, tolong suratnya dicek ya. Ini udah berkali-kali ini loh. Iya. Artinya ini bukan lagi? Surat kritikan loh. Ke Jakarta udah pernah ditembuskan ke mana saja suratnya? Iya, kita coba tembusin ke KSDI di Dirjen KSDI, dan juga kita tembusannya ke Bapak Presiden. Karena lagi-lagi dimanapun ini teman-teman berada ya, ini bentuk cintanya Aceh loh kepada negara, bahwa ini suratnya surat memberitahukan situasi, data, bukan dalam tanda kutip mengkritik gitu ya. Kalau ini dianggap dikritik, ayo kritiknya kritik yang membangun kan, kemudian agar kita bisa memperbaiki sesuatu yang dianggap belum benar, maksudnya gitu. Pak Presiden, tolong didengarkan suara rakyatnya Pak Presiden. Nih, dan termasuk calon presiden yang akan dilantik nih. Nah, jadi ini bukan bicara tentang Aceh, bukan bicara tentang satu kawasan saja, ini bicara tentang nasib anak bangsa. Kemudian kita juga bicara secara global bagaimana nasib bumi ini ke depan. Gitu kira-kira Kak Ru ya. Iya, benar. Jadi gini, bicara soal hari ini mungkin ada banyak kita, siapapun itu ya, ketika bicara climate change, ketika bicara adanya perubahan-perubahan itu kayak sesuatu jualan isu. Nggak seperti itu loh gitu. Di lapangan, di tingkat tapak kita sudah merasakan. Mungkin teman-teman di Jakarta, mohon maaf ya, itu mungkin tidak melihat langsung bagaimana ketika tanah retak karena tidak ada air misalnya. Tapi kami di kampung gitu ya, ada kampung juga di Jakarta ya. Iya, artinya ini sudah sangat real dirasakan oleh masyarakat di tingkat tapak. Kalau dulu ini bulan-bulan ini Juli akan memasuki berber ya yang biasanya. Oke, itu adalah analisis yang sudah dilakukan 20 tahun yang lalu gitu ya. Semua kita kalau musim ini hujan ABCD. Enggak, sekarang dalam bulan Desember saja bisa hujan bisa tidak. Artinya hari ini hujan, besok udah kering. Artinya resapan itu yang gak tahu di mana hari ini resapan air, ditambah lagi rawa kita rusak. Ya udah. Dan saya pernah baca juga beberapa artikel Aceh itu langganan banjir juga ya, padahal 55% kawasannya itu hutan gitu. Itu kenapa itu Kak? Saya bukan sok tua gitu juga ya. Kalau dulu benar apa yang diriset oleh teman-teman. Kalau dulu banjirnya itu mungkin setahun sekali kali ya. Sekarang setahun bisa 4-3 kali gitu ya. Artinya apa sih, kenapa kok hutan di Aceh bagus tapi kemudian kita menerima banjir juga kayak gitu ya. Jangan salah bahwa homogenisasi kawasan hutan juga terjadi di Aceh. Artinya tanaman satu jenis di dalam satu area. Monokultur ya. Monokultur itu juga terjadi di Aceh, yang kemudian juga ada berbagai eksploitasi sumber daya alam yang lainnya yang sangat berlebihan. Yang kalau ditanya Aceh, masyarakat Aceh butuh nggak? Butuh, tapi nggak sehebat, seluas itu dieksploitasi gitu. Jadi dalam perspektif yang lebih lebih kompleks, persoalan di Aceh itu bukan hanya persoalan lahannya yang kemudian berubah ya, dari hutan alami menjadi hutan tanam industri, atau termasuk misalnya hutan yang dikelola ya dalam perspektif perkebunan misalnya.
kira-kira apa yang menjadi pesan penting dari tim koalisi ini untuk ya mungkin untuk stakeholder ya untuk korporasi, untuk pemerintah dan siapapun lah yang menjabat di Aceh itu, bahwa ini bukan persoalan yang kaleng-kaleng nih yang sedang kami perjuangkan ini. Ada pesan nggak, Kak? Ya, tentu ya sesuatu yang kita sudah lakukan bersama di CSO di Aceh atau siapapun sampai kemudian kalau saya boleh sedikit ngobrol kayak gini. Sebenarnya kan kita lagi bicara perlindungan lingkungan nih. Yeah. Siapapun ya dengan angle apapun ya. Ada angle perlindungan masyarakat di sipilnya, di masyarakatnya, di lahannya dan lainnya gitu ya. Ngapain sih jauh-jauh ke Jakarta buang-buang emisi lagi kan sebenarnya naik pesawat terus di sini juga bolak-balik. Kita sebenarnya bisa dari Aceh menyuarakan kalau Jakarta panas tambah panas ya. Iya makanya. Jadi sama aja kan sebenarnya. Jadi kita berharap apa yang sedang terjadi di SM Rawa Singkil itu sebenarnya bentuk kekhawatiran yang sudah disampaikan selama ini gitu ya. Dan kita berharap di koalisi terutama di TKP RS itu tim koalisi penyelamatan Rawa Singkil, yuk hentikan dulu segala aktivitas yang ada di SM Rawa Singkil itu. Jadi ini bukan soal penegakan hukumnya saja, bukan soal kemudian bagaimana kemudian ketergantungan masyarakat dengan SM Rawa Singkil, tapi yuk kita hentikan dulu segala bentuk aktivitas yang ilegal di dalam sana. Baru kemudian kita boleh menemukan siapa pelaku, siapa AB, siapa D gitu atau apa kemudian. Karena ketika bicara penegakan hukum, lagi-lagi misalnya, ketika ini tidak dibuat setata kelola dengan baik, siapa yang menjadi sasaran? Lagi-lagi mereka yang ada di tingkat kecil, gitu ya. Dimana misalnya atas nama, oh mereka butuh lahan, iya siapa hari ini ya butuh lahan? Semua orang butuh lahan. Pertanyaannya seluas itukah mereka akan berkebun, gitu dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu kita berharap dalam proses advokasi yang sudah dimulai sejak 2021, mungkin teorinya kalau teori advokasi ada 50, teman-teman CSO sudah melakukan hampir 70 mungkin teorinya. Jadi udah surplus ya. Udah ada banyak hal yang sudah dilakukan. Udah banyak eksperimen juga mungkin ya untuk melakukan ajakan, himbauan, ya demo, udah dilakukan semuanya ya. Nah makanya kemudian karena di sisi lain kita mengcapture ada masyarakat yang tadi kan ada 3 kabupaten ya, ada di Singkil, ada di Aceh Selatan dan di Subu Salam. Ada masyarakat yang bergantung hidup, ada praktik baik yang sudah turun-temurun semenjak dulu gitu ya. Malah mereka tidak mengganggu satu tegakan saja gitu. Mereka memanen lele hampir setiap hari yang ada di dalam SM Rawa Singkil tanpa kemudian mengganggu. Dan itu hampir berton dipanen hampir setiap tahun. Artinya itu budidaya atau alami? Alami. Liar dia memang. Yang ya rumah dia di dalam Rawa Singkil gitu, tapi begitu banyak yang sudah dipanen ternyata nggak merusak kan, dan malah lelenya itu semakin hari juga breedingnya semakin terus-terusan gitu. Jadi lagi-lagi bahwa ketika di atas namakan masyarakat yang buka, iya memang ada masyarakat yang buka, kita tidak bisa pungkiri. Toh hari ini ada kebutuhan lahan kan, tapi sejauh mana, seluas mana. Dan di sisi lain ada praktik baik, masyarakat tidak mengganggu, mereka tetap bergantung hidup menjadi ruang hidup mereka di Suaka Marga Satwa Rawa Singkil, tapi mereka tidak menebang, mereka tidak merusak, tidak buka lahan dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu kita berharap sekali, yuk siapapun itu hentikan dulu segala aktivitas yang ilegal yang ada di dalam SM, yang kemudian mungkin pasca itu nextnya apa, ada banyak hal yang bisa dikolaborasi, termasuk penegakan hukum, termasuk menguatkan masyarakat dengan alternatif livelihood dan lain sebagainya. Ada bocoran nggak siapa aktor yang bermain di dalam? Satu, saya tidak ada kuasa ya untuk kemudian situ ya, karena satu saya bukan orang bagian yang nanti munculin sini ya gitu ya. Tapi ada beberapa hal ketika kita coba ke masyarakat misalnya ya, ke desa, itu punya sipulan tuh, punya sipulan. Artinya kalau dibilang sulit mengungkapkan ya, kalau belum mulai ya nggak akan dapat ya gitu. Artinya masyarakat udah sampai pada tahu sama tahu gitu ya, tapi nggak bisa berbuat banyak. Iya, karena dari segi kuasa kita nggak punya kuasa untuk kemudian pembuktian itu kan. Oke, baik teman-teman, begitu
kompleks sebenarnya persoalan lingkungan hidup di Indonesia ini, dan lagi-lagi aktornya adalah manusia yang serakah, manusia yang selalu ingin menang sendiri dan tidak mempedulikan nasib orang lain. Termasuk isi dari hutan di sini ada orang hutan, ada macam-macam ya, masyarakat hutan tuh yang kemudian menjadi korban akibat ulah manusia serakah. Baik, terima kasih Kak Ru. Ini walaupun singkat, tapi saya merasa ini ada pesan-pesan penting semua. Mudah-mudahan Presiden hari ini mendengar dan Presiden ke depan mampu melakukan aksi nyata untuk segera membenahi apa yang terjadi di Suaka Marga Satwa Rawasingkil dan juga hutan-hutan lain di Indonesia yang sudah semakin hari semakin berkurang lahannya. Terima kasih Kak Ru. Ya, terima kasih juga. Sampai jumpa lagi nanti kita di agenda-agenda advokasi lainnya. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan teman-teman itu juga mampu memberikan kontribusi yang nyata ya. Iya, lagi-lagi ini sebenarnya kontribusi warga ya kepada negara. Jadi bukan dalam tahap tandingan, no. Iya, jadi seperti itu. Ya banyak hal mungkin bisa kita jadikan pelajaran dan mudah-mudahan teman-teman nanti bisa sampai lagi ke Aceh dengan baik. Amin. Ketemu keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.